Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga kalian sehat. Jumpa lagi di Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, edisi hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Bacaan hari ini di Gereja Toraja dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 24-28. Kisah Rasul 18 ayat 24-28. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami patut memuliakan Tuhan karena Tuhanlah sumber segala berkat, segala kebaikan bagi kami. Kami akan baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Kiranya kekuatan dan pimpinan Roh Kudus menolong kami semua bertumbuh dalam iman yang benar, pengetahuan yang benar tentang Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan jemu-jemu membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri tema renungan saling mendukung dalam pemberitaan Injil. Saling mendukung dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak mungkin dikerjakan seorang diri saja, dan itu sebabnya Yesus memilih 12 orang rasul untuk melanjutkan pelayanannya. Tidak mungkin hanya satu orang, bahkan juga tidak mungkin hanya 12 orang. Yesus memilih 12 orang, dari 12 orang berkembang menjadi puluhan, menjadi ratusan, menjadi jutaan. Nah, di bacaan kita Kisah Rasul 18, kita mengenal seorang Yahudi yang dilahirkan di Alexandria di Mesir. Datang di Efesus, orang ini bernama Apolos. Dan disebutkan dalam bacaan kita bahwa Apolos ini fasih atau pandai berbicara, dan ia sangat paham tentang isi Alkitab. Jadi pandai dan sangat berbicara dan sangat paham tentang isi Alkitab. Ia juga sudah dididik untuk mengenal ajaran tentang Yesus. Jadi Alkitab yang dimaksud pada saat itu baru Perjanjian Lama, dan Injil belum ditulis, kitab Perjanjian Baru belum ada, tetapi ia paham tentang Perjanjian Lama dan ia sudah dididik untuk mengenal tentang ajaran Yesus yang belum dicatat, belum ditulis. Maka di ayat 25 dikatakan dengan semangat berkobar-kobar ia mengajar dengan teliti mengenai Yesus. Jadi ada beberapa gabungan dari si orang Apolos. Kelebihan dari Apolos yang pertama pandai berbicara, yang kedua sangat paham isi Alkitab, dalam hal ini Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maleaki, dan yang ketiga dengan semangat berkobar-kobar
dengan keberanian untuk mengajar tentang Yesus yang sudah ia dapatkan juga. Jadi bukan hanya pandai tapi juga semangat, karena ada orang pandai tapi berdiam diri saja. Ada orang bersemangat tapi tidak pandai. Nah, Apolos ini gabungan dari pandai berbicara, kemudian bersemangat, berkobar-kobar, berani luar biasa menyampaikan firman, dan berikut sangat paham isi Alkitab yang dia hubungkan dengan ajaran tentang Yesus. Sekalipun demikian, ada keterbatasan dari Apolos karena ia baru mengenal baptisan Yohanes. Ia baru mengenal baptisan Yohanes, dan baptisan Yohanes itu adalah baptisan tentang pertobatan, baru berbicara tentang pertobatan, belum tentang baptisan dalam kaitan dengan Roh Kudus. Jadi orang percaya kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini kekurangannya Apolos, ia baru mengenal baptisan pertobatan dan belum mengenal tentang baptisan Roh. Dan pada saat dia mengajar di rumah ibadat, pada saat itulah Priscilla dan Aquila mendengar pengajarannya, dan dari situlah kelihatan bahwa ia baru mengenal tentang baptisan Yohanes. Dan bagusnya sekali lagi di sini Priscilla dan Aquila tidak menegur Apolos di depan umum dalam rumah ibadat. Priscilla dan Aquila, suami istri ini yang sudah percaya kepada Yesus, malah membawa Apolos ke rumah mereka untuk diajar lebih lengkap tentang ajaran mengenai rencana Allah menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Jadi orang pintar diajar lagi, dan di sini juga kelebihan dari Apolos, walaupun ia cerdas, walaupun ia sangat paham tentang isi Alkitab, juga tentang ajaran Yesus, tapi masih mau merendahkan diri untuk diajar oleh Priscilla dan Aquila dalam hal yang ia belum ketahui, terutama tentang baptisan Roh yang disebutkan di bacaan sebelumnya. Jadi ada kelebihan sekali lagi dari Apolos, ia mau merendahkan diri untuk diajar, dibimbing lebih lagi, supaya makin paham tentang kebenaran rencana Allah menyelamatkan manusia dalam Kristus. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita untuk juga mau tetap merendahkan diri, menganggap diri seperti gelas yang kosong untuk selalu siap diisi dengan air, selalu siap diisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Jadi kalau saya mengajar selama ini, membimbing mahasiswa juga atau pembinaan juga, saya selalu mengajar orang untuk selalu melempatkan diri seperti gelas yang kosong. Artinya kita mau tetap diisi, mau tetap diajar. Janganlah seperti gelas yang sudah penuh, merasa pintar padahal sebenarnya tidak ada isinya. Jadi dalam pepatah dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Apolos tidak begitu, walaupun dia sudah pintar, sudah paham, tapi mau tetap merendahkan diri. Nah, harusnya ini juga kita contoh bersama untuk tetap merendahkan diri, terus belajar firman Tuhan dari orang-orang siapa saja yang lebih tahu tentang firman Tuhan. Jadi dalam hal ini, Priscilla dan Aquila mendukung pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Apolos. Hal yang kedua, Apolos mau pergi ke Akaya untuk memberitakan Injil di sana, dan pada saat dia menyampaikan niat itu, orang-orang di Efesus menulis surat kepada saudara-saudara di Akaya untuk menerima Apolos, dan ini bentuk dukungan yang lain. Jadi mereka tidak membiarkan Apolos pergi seorang diri, tapi mereka membekali dengan surat supaya saudara-saudara di Akaya menerima Apolos dengan baik, dan itu terbukti. Apolos di sana bisa
menyampaikan Injil, bahkan berdebat dengan orang Yahudi di depan umum, dan mereka kalah oleh perdebatan dari Apolos karena Apolos betul-betul menguasai isi Alkitab dan dia hubungkan dengan Yesus yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dan itulah benar keadaannya Bapak Ibu Saudara, dari awal kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian sendiri, Yesus sudah dinubuatkan. Yesus sudah dinubuatkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan berbicara bahwa keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepala ular itu. Dan ini nubuat yang dilekatkan pada diri Yesus. Lalu masuk Kejadian 12, Tuhan berbicara kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai kitab Maliaki, Yesuslah yang dinubuatkan. Dan seluruh Perjanjian Baru, 27 kitab, dari Matius sampai Wahyu, semua penulis Perjanjian Baru sepakat bahwa Yesuslah yang dinubuatkan ribuan tahun dan kini diberitakan oleh Apolos. Jadi itu bukti-bukti sejarah ribuan tahun, Yesuslah Mesias, Juru Selamat yang sejati yang dinubuatkan. Dan ini diberitakan oleh Apolos atas dukungan dari orang-orang Efesus, atas dukungan dari Priscilla dan Aquila. Maka pelajaran untuk kita saling mendukung pengabaran Injil supaya semakin banyak orang, saudara-saudara kita, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus, karena Kristuslah yang dinubuatkan selama ribuan tahun, mulai dari awal penciptaan, kejatuhan ke dalam dosa, penebusan, kedatangan kembali nanti. Kiranya makin banyak orang percaya kepadanya dan menerima kehidupan kekal, jaminan kepastian kehidupan kekal. Teruslah saling mendukung dalam pemberitaan Injil, supaya lebih banyak orang, saudara kita, menerima keselamatan dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk saling mendukung dalam pemberitaan Injil, sehingga makin banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkati para pemberita Injil secara khusus, walaupun semua orang percaya adalah pemberita Injil, supaya saling mendukung dengan segala kemampuan yang ada pada diri masing-masing untuk mendukung pemberitaan Injil. Biarlah Tuhan makin dimuliakan, berkati negara kami, bangsa kami, berkati banyak orang yang miskin menderita, Tuhan pelihara yang sakit, hiburkan yang berduka, Tuhan berkati orang-orang di Lebanon, di Masamba, di mana saja, Tuhan pelihara, cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, hiburkan mereka semua. Kasihani kami satu persatu dalam hidup kami, tanggung jawab kami, rumah tangga, rencana, pergumulan kami. Ampuni salah dosa kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari Jumat 7 Agustus 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.